Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cahya Yusita dengan saya sendiri, Mili Arianti, Misda, Kalisa Askia, dan Mel Paweldana. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Analisis Kesalahan Sintaksis dan Sematik Bahasa Indonesia dan Sastra. Pengertian analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan bahasa adalah suatu prosa kamu kerja yang biasa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa, yang termasuk kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan terdapat dalam sampel, menjelaskan tersebut, mengklasifikasikan kesalahan itu, dan taraf keseriusan kesalahan itu. Berikutnya ada analisis kesalahan sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang belajar tentang susunan kalimat dan bagian-bagiannya. Palmer dalam tataran sintaksis berhubungan erat dengan kesalahan pada bidang morfologi karena kalimat berunsurkan kata-kata. Kesalahan dalam tataran sintaksis antara lain sebagai berikut. Pertama ada plum dalam bidang frasa, dan kedua ada pal dalam bidang kalimat. Menurut Kerr 2009, kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Awi menyatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki 4 kategori sintaksis yang utama, yakni verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan. Analisis kesalahan semantik. Kesalahan berbahasa pada tataran semantik adalah kesalahan berbahasa yang berfokus pada penggunaan kata yang mengakibatkan perbedaan maupun penyimpangan makna dalam sebuah kalimat. Banyak penyimpangan terjadi dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang hal baik dengan makna yang tidak tepat. Makna yang tidak tepat tersebut dapat berupa A. Lebih penggunaan kata-kata yang mirip, dan B. Kesalahan pilihan kata atau diksi. Uraian sekilas wujud kesalahan berbahasa dalam tataran semantik antara lain: 1. Kesalahan karena pasangan yang seasal. 2. Kesalahan karena pasangan yang terancukan. Ketiga, salah karena pilihan kata yang tidak tepat. Jenis-jenis semantik. 1. Semantik behavioris. 2. Semantik deskriptif. 3. Semantik generatif. 4. Semantik gramatikal. Pengertian sastra anak. Sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Ciri-ciri sastra anak yang pertama ada mengandung tema yang mendidik, 2. Alurnya lurus dan tidak terbelit-belit, 3. Menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak, 4. Tokoh dan penokohan mengandung keteladanan yang baik, 5. Gaya bahasanya mudah dijangkau, tapi mampu berperan dalam perkembangan bahasa anak, 6. Sudut pandang orang yang tepat, 7. Imajinasi masih dalam jangkauan anak-anak, dan yang terakhir 8. ICT kesastraan dapat menambah wawasan anak. Hal-hal yang termasuk dalam sastra anak. Dongeng. Di dalam pembicaraan sehari-hari, dongeng merupakan suatu cerita yang hidup di kalangan rakyat yang disajikan secara bertutur lisan. 2. Fabel adalah cerita yang digunakan untuk pendekatan moral. Ketiga, legend. Istilah legend dari kata legend atau Inggris cerita rakyat. 4. Puisi. 5. Drama. 6. Novel. Anak-anak perlu mengenal sastra. Dengan sastra, seorang anak akan memperoleh kepuasan batiniah dan
pengetahuannya akan bertambah. Oleh karena itu, sastra anak perlu dikembangkan dan diajarkan sejak dini agar kelak menjadi pribadi yang baik dan berwawasan luas. Melalui sastra, seorang anak secara tidak langsung juga mempelajari bahasa. Sastra anak bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Wahidin 2009. Dalam sastra anak terdapat refleksi kehidupan anak-anak yang khas milik mereka dan bukan milik orang dewasa. Sastra anak pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan, yang kemudian disuguhkan secara emosional, psikologis agar mampu ditanggapi dan dipahami oleh anak. Kisah yang disajikan mampu merangsang anak untuk berbuat sesuatu yang karena mereka memiliki fantasi yang baru berkembang dan akan menerima segala macam cerita terlepas dari cerita itu masuk akal atau tidak. Misalnya bercerita tentang binatang yang dapat berbicara, bertingkah laku, berpikir, dan berperasaan, layaknya manusia. Disinilah imajinasi dan emosi anak sangat berperan penting dalam proses menangkap dan menerima cerita itu secara wajar. Dengan demikian, sastra anak mampu bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Kesimpulan, kesalahan berbahasa pada tataran semantik adalah kesalahan berbahasa berfokus pada penggunaan kata yang mengakibatkan perbedaan maupun penyimpangan makna dalam sebuah kalimat. Banyak penyimpangan terjadi dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang hal baik dengan makna yang tidak tepat. Kemudian anak-anak perlu mengenal sastra. Dengan sastra, seorang anak akan memperoleh kepuasan batinnya dan pengetahuannya akan bertambah. Oleh karena itu, sastra anak perlu dikembangkan dan diajarkan sejak dini agar kelak menjadi pribadi yang baik dan berwawasan luas. Melalui sastra, seorang anak secara tidak langsung juga mempelajari bahasa. Demikian presentasi dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.